Ulah komplotan warga negara asing yang nekat mencuri 52 perhiasan di toko emas kawasan Jalan Pacar Keling, Tambak Sari, Kota Surabaya, pada akhir Desember 2025, sempat ramai diperbincangkan. Mereka adalah Zara dan Yasmin asal Pakistan, serta Maryam dan Farah asal Jordania. Keempatnya terlibat pencurian emas di kawasan Pacar Keling, Tambak Sari, Surabaya. Dari keempat tersangka tersebut, Maryam ternyata seorang residivis yang pernah melakukan kejahatan serupa di Thailand. Baik, dari awal dilakukan penangkapan terhadap 4 tersangka tersebut, memang keempat tersangka tersebut tidak kooperatif. Hingga saat ini, dalam proses penyidikan, para pelaku keempat-empatnya tidak mau mengakui terhadap apa yang dia lakukan. Namun demikian, penyidik mempunyai keyakinan didasari daripada rekaman CCTV, kemudian termasuk juga kendaraan yang digunakan, dan nomor handphone yang dipakai, termasuk pakaian yang digunakan. Dan ciri-ciri pelaku, termasuk di mana yang bersangkutan saat berada di Surabaya, yang bersangkutan bertempat tinggal, menginap, itu sudah teridentifikasi semua dari keterangan para saksi, baik yang berada di TKP, driver yang menghantarkan yang bersangkutan atau para pelaku ke toko, termasuk ke tempat penginapan. Sedangkan berkaitan dengan apakah yang bersangkutan merupakan residivis, tentunya dugaan kami atau dugaan kita adalah yang bersangkutan merupakan sindikat. Namun demikian, karena keempat pelaku ini kurang kooperatif, sehingga sampai saat ini penyidik masih melakukan pendalaman. Ya, kira-kira yang bersangkutan ini ada jaringan yang lain atau tidak. Terima kasih. Keempat tersangka berada di Indonesia sejak tahun 2023. Mereka masuk secara resmi sebagai turis, lengkap dengan kitas dan paspor. Selama tinggal, mereka kerap berpindah-pindah tempat. Polisi mengalami sejumlah kendala untuk menyelidiki kasus pencurian komplotan WNA ini. Salah satunya terkendala bahasa. Serta keempat pelaku juga tidak kooperatif. Aksi ini bermula saat 4 tersangka datang ke toko perhiasan pada Rabu, 24 Desember 2025 sekitar pukul 14.30. 3 orang mengenakan jubah dan berkerudung, 1 orang lainnya bertopi dan bermasker. Tersangka menunjuk-nunjuk emas yang ingin dibeli. Pelayan mengeluarkannya satu persatu. Namun tersangka meminta semua emas dikeluarkan sekaligus dengan gestur menunjuk karena keterbatasan berbahasa Indonesia. Setelah baki emas diletakkan di etalase, mereka malah mendadak batal membeli dan segera pergi. Sementara tersangka ZR dan MRYM hanya membeli 2 anting bayi tanpa meminta dibuatkan surat. Kejanggalan baru disadari setelah para pelaku pergi. Pelayan toko kemudian menghitung ulang perhiasan dan mendapati puluhan emas raib. Akibat ulah komplotan WNA tersebut, pihak toko emas mengalami kerugian sebesar Rp233 juta. Sementara emas yang berhasil dicuri tersangka sebanyak 52 perhiasan 16 karat seberat 135 gram. Kemudian dijual dengan total keuntungan Rp180 juta. Setelah keempat warga negara asing tersebut berhasil diringkus unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya di sebuah hotel di Jakarta Pusat, polisi mendalami latar belakang dan motif para pelaku. Dari pemeriksaan terbaru, terungkap alasan ekonomi menjadi pemicu utama aksi pencurian tersebut.